Selamat datang di arah baru. Di sini kita membicarakan cara menjalani hidup dengan hati yang ringan, pikiran yang jernih, dan langkah yang mantap. Stoikisme mengajarkan satu hal sederhana namun sulit. Kita tidak menguasai apa yang terjadi, tetapi kita selalu menguasai bagaimana kita meresponsnya. Itulah kunci untuk ikhlas, tidak baper, dan menemukan ketenangan sejati. Banyak orang kelelahan bukan karena beratnya beban, tapi karena cara mereka memikulnya. Kita marah, kecewa, dan cemas karena berusaha mengendalikan hal yang di luar kuasa kita. Prinsip Stoik mengajarkan, lepaskan yang tak bisa diubah dan fokus pada kekuatan diri. Karena kedamaian tidak datang dari dunia luar, ia lahir dari pikiran yang tertata dan hati yang menerima. Di sini kita akan menelusuri 10 prinsip untuk hidup lebih ikhlas, lebih tegar, dan lebih tenang. Bukan teori kosong, melainkan langkah nyata untuk mengubah cara kita melihat hidup. Dalam hidup, kita sering terjebak dalam kebiasaan yang melelahkan, mencoba mengendalikan segalanya. Kita ingin memastikan semua berjalan sesuai rencana, ingin memastikan orang lain memperlakukan kita seperti yang kita harapkan, ingin memastikan dunia berputar mengikuti kemauan kita. Dan ketika kenyataan tidak memihak, kita marah, kecewa, bahkan hancur. Padahal, salah satu prinsip tertinggi dalam Stoikisme adalah membedakan antara dua hal. Apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang sama sekali di luar kendali kita. Epictetus pernah berkata, kebebasan sejati dimulai saat kita berhenti berharap pada hal-hal di luar kuasa kita. Artinya, semakin cepat kita bisa memisahkan dua wilayah ini, semakin ringan langkah kita menjalani hidup. Mari kita lihat secara sederhana. Yang berada dalam kendali kita adalah pikiran kita, sikap kita, pilihan kita, tindakan kita. Kita bisa memutuskan untuk bersikap jujur atau berbohong, untuk bekerja keras atau bermalas-malasan, untuk membiarkan emosi menguasai atau menempatkannya di bawah kendali akal sehat. Itu semua sepenuhnya berada di tangan kita. Sedangkan yang berada di luar kendali kita adalah opini orang lain, cuaca hari ini, keputusan yang diambil orang lain, hasil dari usaha kita, bahkan panjangnya usia kita. Kita boleh berusaha semaksimal mungkin, tapi kita tidak pernah bisa memaksa hasil sesuai keinginan. Dan disinilah banyak orang terperangkap. Mereka menaruh kebahagiaan di tangan hal-hal yang tidak bisa mereka atur. Bayangkan seseorang yang setiap hari gelisah karena takut dikritik. Ia berusaha menyenangkan semua orang, mengubah kata-katanya, bahkan mengorbankan prinsipnya demi menghindari penilaian buruk. Namun tetap saja, selalu ada orang yang tak setuju. Sampai kapan ia akan berjuang di medan yang salah? Kalau ia memahami prinsip Stoik ini, ia akan sadar. Opini orang adalah wilayah mereka, bukan wilayah kita. Mengapa ini begitu penting untuk ikhlas dan tidak baper? Karena baper lahir ketika kita melekat pada hal-hal di luar kuasa kita, ucapan orang lain, sikap mereka, atau hasil yang tak sesuai ekspektasi. Begitu kita memahami bahwa semua itu bukan milik kita untuk dikendalikan, kita akan lebih cepat menerima dan hati menjadi lebih tenang. Namun membedakan ini bukan berarti kita pasrah tanpa usaha. Justru sebaliknya, Stoikisme mengajarkan kita untuk memaksimalkan yang bisa kita kendalikan. Jika kita bekerja, lakukan dengan sungguh-sungguh. Jika kita berbicara, lakukan dengan bijak. Jika kita berbuat baik, lakukan tanpa pamrih. Tapi setelah itu, lepaskan kebutuhan untuk menguasai hasilnya. Ini seperti menanam pohon. Kita bisa memilih bibit terbaik, menyiapkan tanah, menyirami setiap hari, dan memberi pupuk yang tepat. Itu wilayah kita. Tapi kita tidak bisa memaksa hujan turun atau matahari bersinar sesuai jadwal kita. Hasil akhir apakah pohon itu tumbuh besar atau layu, bukan sepenuhnya milik kita untuk dikendalikan. Dan jika kita memahaminya, kita akan bekerja dengan sepenuh hati, namun tetap bisa menerima apapun yang terjadi dengan lapang dada. Mulailah bertanya pada diri sendiri setiap kali resah. Apakah ini berada dalam kendaliku atau tidak? Jika ya, bertindaklah dengan bijak. Jika tidak, belajarlah untuk melepaskan. Karena kebebasan batin lahir bukan dari menguasai dunia, tapi dari menguasai diri sendiri. Dan saat kamu sudah bisa membedakan ini, kamu akan menemukan sebuah rahasia. Beban hidup ternyata jauh lebih ringan dari yang kamu kira.
Dalam hidup, seringkali kita tergoda untuk merespons sesuatu seketika tanpa berpikir panjang. Ada ucapan yang menyinggung sedikit saja, kita langsung membalas. Ada perlakuan yang tidak kita suka, kita segera menunjukkan kemarahan. Kita merasa seperti harus membela diri saat itu juga, seakan diam berarti kalah. Namun stoikisme mengajarkan sesuatu yang berbeda. Kendalikan jeda di antara apa yang terjadi dan apa yang kamu lakukan setelahnya. Reaktif berarti bertindak didorong oleh emosi sesaat, marah, takut, tersinggung, atau panik. Reflektif berarti memberi ruang pada pikiran untuk memahami sebelum mengambil langkah. Dan ruang ini yang hanya sekejap tapi sangat berharga adalah penentu antara keputusan bijak dan penyesalan panjang. Bayangkan seseorang yang mendengar gosip buruk tentang dirinya. Jika ia reaktif, ia akan segera membalas, membantah, atau bahkan menyerang balik. Tapi jika ia reflektif, ia akan berhenti sejenak dan bertanya pada dirinya, apakah ini benar? Apakah ini perlu direspons? Dan jika iya, apa cara terbaik melakukannya? Dalam jeda itu, amarah mulai surut, ego mulai terkendali, dan ia bisa memilih tindakan yang menjaga martabatnya. Kebiasaan reaktif membuat kita mudah diadu, mudah dimanipulasi, dan mudah lelah. Orang yang hidupnya selalu reaktif seperti api kering, sedikit percikan saja, ia terbakar habis. Sebaliknya, orang yang reflektif ibarat air yang tenang, ia mampu memadamkan api sebelum api itu membesar. Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations, jika kamu terganggu oleh sesuatu dari luar, rasa sakit itu bukan berasal dari hal tersebut, tetapi dari penilaianmu terhadapnya. Dan kamu memiliki kekuatan untuk menghapus penilaian itu kapan saja. Artinya bukan peristiwa yang menentukan reaksi kita, melainkan interpretasi kita terhadap peristiwa itu. Menjadi reflektif bukan berarti menunda semua keputusan sampai tak pernah bertindak. Ini berarti kita memilih untuk merespons dengan kesadaran, bukan impuls. Kadang respons terbaik adalah bertindak dengan tenang. Kadang respons terbaik adalah diam. Kadang respons terbaik adalah mengalihkan perhatian kita pada hal yang lebih penting. Melatih diri untuk reflektif memang tidak mudah, terutama di era sekarang ketika semua hal terasa mendesak. Kita dibiasakan untuk membalas pesan segera, menjawab komentar saat itu juga, dan menanggapi berita tanpa memeriksa kebenarannya. Kita jarang diberi ruang untuk berpikir dulu. Karena itu, melatih jeda menjadi keterampilan yang sangat berharga, bahkan bisa menjadi tameng dari keputusan-keputusan yang merusak hidup kita. Salah satu cara melatihnya adalah dengan mindful breathing, menarik napas dalam-dalam sebelum merespons sesuatu. Cara lainnya adalah membiasakan diri bertanya, jika aku merespons ini sekarang, apa konsekuensinya? Dan apakah itu sepadan? Pertanyaan sederhana ini seringkali cukup untuk membuat kita memilih langkah yang lebih bijak. Ingat, ketika kita reaktif, kita sedang memberikan kendali pada orang lain atau situasi. Mereka yang memancing emosi kita berhasil menarik tali kendali itu. Namun ketika kita reflektif, kendali itu tetap di tangan kita. Kita tidak menjadi korban dari amarah atau kepanikan sendiri. Refleksi memberi kita kekuatan untuk melihat gambaran besar, untuk menyadari bahwa banyak hal tidak perlu dilawan secara langsung. Kita bisa memilih pertempuran yang layak diperjuangkan dan mengabaikan sisanya tanpa kehilangan harga diri. Pada akhirnya, melatih diri untuk tidak reaktif tapi reflektif adalah seni mengendalikan diri. Ini adalah pernyataan diam bahwa kita tidak akan membiarkan dunia luar menentukan kualitas pikiran dan hati kita. Dan ketika kita menguasai seni ini, kita akan menemukan ketenangan yang tak mudah dirusak siapapun atau apapun. Banyak orang mengira hidup yang baik adalah hidup yang bebas dari rasa sakit. Mereka berusaha sekuat tenaga menghindarinya, menghindari kegagalan, menghindari penolakan, menghindari kehilangan. Namun inilah kenyataannya. Rasa sakit adalah bagian dari hidup, sama seperti udara yang kita hirup. Tidak ada yang bisa menghapusnya sepenuhnya. Filosofi Stoik justru mengajak kita untuk mengubah cara pandang. Alih-alih bertanya, bagaimana caranya agar aku tidak pernah merasakan sakit? Kita diajak bertanya, bagaimana caranya agar aku bisa tetap berjalan meski rasa sakit itu ada? Karena menghindari rasa sakit sepenuhnya adalah ilusi. Yang bisa kita lakukan hanyalah menghadapinya dengan keteguhan hati. Marcus Aurelius pernah menulis,
Jika kamu terluka oleh sesuatu di luar dirimu, ingatlah bahwa itu bukanlah luka pada jiwamu, kecuali kamu memilih untuk melihatnya demikian. Artinya, rasa sakit fisik, kehilangan, atau kesedihan adalah peristiwa. Penderitaan adalah pilihan kita dalam menanggapinya. Coba ingat, dalam perjalanan hidupmu, rasa sakit justru sering menjadi guru. Kegagalan membuatmu lebih berhati-hati. Kehilangan mengajarkan arti menghargai. Pengkhianatan membuka matamu akan siapa yang benar-benar setia. Tanpa rasa sakit, kita akan tumbuh rapuh, mudah runtuh pada cobaan terkecil. Banyak orang mengira kebahagiaan datang ketika semua berjalan mulus. Padahal kebahagiaan justru lebih terasa ketika ia hadir di tengah luka. Seperti matahari yang terasa hangat setelah hujan panjang. Itulah mengapa orang yang telah melewati badai biasanya memiliki ketenangan yang sulit dijelaskan karena mereka tahu badai selalu sementara. Namun menerima rasa sakit bukan berarti menikmatinya atau mencarinya. Bukan pula berarti menyerah pada penderitaan. Menerima di sini berarti mengakui bahwa rasa sakit adalah bagian dari paket kehidupan, sehingga kita tidak lagi kaget atau memberontak berlebihan saat mengalaminya. Kita berhenti berkata, "Mengapa ini terjadi padaku?" dan mulai berkata, "Bagaimana aku bisa menghadapinya?" Ada satu pelajaran berharga dari para filsuf Stoik. Premeditatio malorum membayangkan kemungkinan buruk sebelum itu terjadi. Bukan untuk hidup dalam ketakutan, melainkan untuk melatih hati agar siap. Ketika kita sudah mempersiapkan diri menghadapi kehilangan atau kesulitan, kita akan lebih kuat saat itu benar-benar datang. Misalnya, jika kita mencintai seseorang, sadari bahwa ia tidak akan selamanya ada. Jika kita memiliki harta, sadari bahwa suatu hari itu bisa hilang. Kesadaran ini bukan untuk membuat kita dingin, tapi justru untuk membuat kita lebih menghargai setiap momen yang ada, dan lebih ikhlas saat waktunya berpisah. Rasa sakit adalah harga yang kita bayar karena peduli. Jika kita tidak mau terluka, kita harus berhenti mencinta, berhenti bermimpi, dan berhenti berusaha, tapi itu bukan hidup, itu hanya bertahan. Dan Stoikisme mengajarkan bahwa hidup yang bermakna adalah hidup yang dijalani dengan penuh, meski itu berarti menanggung luka di jalan. Pada akhirnya, menerima bahwa hidup selalu mengandung rasa sakit bukanlah sikap pesimis. Sebaliknya, ini adalah cara untuk membebaskan diri dari kekecewaan yang berlebihan. Kita tidak lagi berharap dunia akan selalu lembut pada kita, tapi kita memastikan hati kita cukup kuat untuk tetap berdiri meski dunia sedang keras. Karena rasa sakit itu pasti, tapi penderitaan bisa kita pilih. Dan pilihan itu selalu ada di tangan kita. Sejak kecil, kita dibesarkan dengan dorongan untuk mendapat pengakuan. Nilai yang bagus membuat kita dipuji guru. Prestasi membuat orang tua bangga. Sikap ramah membuat kita disukai teman. Tanpa sadar, kita mulai mengukur harga diri berdasarkan reaksi orang lain. Dan kebiasaan itu terbawa hingga dewasa. Kita merasa berharga hanya jika orang lain mengatakannya. Namun di dalam pandangan Stoikisme, ini adalah jebakan yang membuat kita menjadi tawanan opini. Epictetus pernah berkata, "Jika kamu mencari kebahagiaan dari luar dirimu, kamu akan selalu menjadi budak." Selama nilai diri kita bergantung pada persetujuan orang lain, kita tidak akan pernah benar-benar bebas. Sebab opini manusia berubah-ubah, dan mencoba memuaskan semuanya adalah tugas yang mustahil. Bayangkan ini, hari ini kamu dipuji karena hasil kerjamu. Besok, orang yang sama bisa mengkritikmu karena satu kesalahan kecil. Jika kamu menautkan harga dirimu pada kata-kata mereka, maka kamu akan merasa melambung tinggi hari ini dan jatuh terpuruk besok. Emosimu akan naik turun mengikuti cuaca hati orang lain. Dan itu bukanlah hidup yang tenang. Stoikisme mengajarkan bahwa nilai diri sejati hanya bisa datang dari dalam, dari prinsip yang kita pegang, dari tindakan yang kita lakukan selaras dengan hati nurani. Jika kita tahu bahwa kita bertindak dengan jujur, bekerja dengan sungguh-sungguh, dan menjaga integritas, maka tidak ada kritik yang bisa menghancurkan kita, dan tidak ada pujian yang bisa membuat kita lupa diri. Bukan berarti kita menutup telinga terhadap masukan. Justru sebaliknya, kita tetap mendengarkan, menimbang, lalu mengambil yang berguna. Tapi kita tidak lagi menempatkan kebahagiaan kita di tangan orang lain. Kita tidak lagi berkata, "Aku berharga jika mereka menganggapku berharga." Melainkan,
Aku berharga karena aku tahu siapa diriku. Nilai diri yang sehat juga melindungi kita dari sifat baper berlebihan. Ketika seseorang meremehkan kita, kita tidak otomatis percaya kata-katanya. Kita menilai kritik itu secara objektif. Apakah ada kebenarannya atau hanya luapan emosi mereka? Jika ada kebenaran, kita perbaiki. Jika tidak, kita lepaskan. Karena kita sadar, opini orang lebih sering mencerminkan diri mereka sendiri daripada diri kita. Marcus Aurelius mengingatkan dalam Meditations, orang akan melakukan apa yang sesuai dengan sifat mereka. Tugasmu adalah tetap teguh pada sifatmu sendiri. Dengan kata lain, biarkan orang lain berpikir, berkata, atau bertindak sesuka mereka. Yang terpenting adalah kita tetap konsisten pada nilai yang kita pilih. Namun membangun nilai diri dari dalam membutuhkan keberanian. Keberanian untuk tidak selalu disukai. Keberanian untuk berjalan di jalan yang kita tahu benar, meski ada yang mencibir. Keberanian untuk menerima bahwa tidak semua orang akan melihat kita sebagaimana kita melihat diri sendiri. Di dunia yang serba terhubung seperti sekarang, jebakan validasi eksternal semakin kuat. Media sosial membuat kita mengukur harga diri dari jumlah like, komentar, dan pengikut. Dan kita lupa bahwa angka-angka itu tidak pernah bisa mewakili kualitas hidup kita yang sesungguhnya. Kita bisa saja populer, tapi kosong di dalam. Kita bisa saja tidak dikenal luas, tapi memiliki hidup yang bermakna dan membahagiakan. Ketenangan sejati datang saat kita berhenti berlomba mendapatkan pengakuan dari semua orang. Kita mulai fokus untuk diakui oleh satu orang, yang paling penting diri kita sendiri. Dan pengakuan itu hanya lahir ketika kita hidup setia pada prinsip yang kita percaya. Jadi jika hari ini kamu merasa direndahkan atau diremehkan, ingatlah ini. Pendapat mereka bukan cermin yang akurat untuk melihat siapa dirimu. Satu-satunya cermin yang jujur adalah hati nurani yang tahu bahwa kamu sudah berusaha menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Nilai dirimu bukanlah hadiah dari orang lain. Nilai dirimu adalah sesuatu yang kamu bangun, jaga, dan putuskan sendiri. Banyak orang memandang masalah sebagai tanda buruk, sebagai gangguan yang harus segera disingkirkan. Kita berharap hidup berjalan mulus, tanpa hambatan, tanpa kejutan yang menyakitkan. Tapi, jika hidup seperti itu, apa yang akan kita pelajari? Bagaimana karakter kita akan terbentuk jika tidak pernah diuji? Filosofi Stoik mengajarkan bahwa masalah bukan hanya ujian, tetapi juga latihan, sebuah arena di mana kekuatan batin kita ditempa. Epictetus pernah berkata, kesulitan menunjukkan seperti apa seseorang. Dengan kata lain, saat segalanya berjalan baik, semua orang bisa terlihat sabar, bijak, dan tenang. Tapi saat badai datang, barulah terlihat siapa yang benar-benar punya fondasi yang kokoh. Bayangkan seorang prajurit. Ia bisa membaca ratusan buku strategi perang, mempelajari semua teknik bertahan hidup, bahkan berlatih fisik setiap hari. Tapi sampai ia benar-benar masuk ke medan perang, semua itu hanya teori. Begitu juga kita, masalah adalah medan perang yang menguji apakah nilai dan prinsip yang kita pegang benar-benar tertanam di hati atau hanya hiasan kata-kata. Masalah memberi kita kesempatan untuk mengasah 3 hal penting: kesabaran, keteguhan, dan kebijaksanaan. Kesabaran karena kita belajar menahan diri dan tidak terburu-buru mengambil keputusan. Keteguhan karena kita dipaksa tetap berdiri meski arus menekan dari segala arah. Kebijaksanaan karena kita dipaksa melihat masalah dari berbagai sudut sebelum melangkah. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, apa yang menghalangimu menjadi lebih baik adalah jalan menuju kebaikan itu sendiri. Artinya, hambatan bukanlah sesuatu yang memblokir jalan kita. Hambatan itu adalah bagian dari jalan itu. Tanpa batu yang menghalangi, kita tidak akan tahu kekuatan kaki kita. Tanpa badai, kita tidak akan tahu seberapa kuat kapal kita. Masalah juga mengungkapkan siapa kita saat tidak ada yang melihat. Ketika tidak ada tepuk tangan atau sorakan, hanya kita dan kesulitan itu sendiri. Disitulah kita membentuk kualitas yang akan bertahan seumur hidup. Karakter yang kuat bukan dibangun dari kenyamanan, melainkan dari keteguhan hati menghadapi rasa tidak nyaman. Melihat masalah sebagai latihan karakter juga mengubah rasa takut kita menjadi rasa ingin tahu. Alih-alih bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Kita bisa bertanya, apa yang masalah ini sedang coba ajarkan padaku?
Pertanyaan ini mengalihkan fokus dari penderitaan ke pembelajaran. Masalah yang sama yang dulunya membuat kita ingin menyerah, kini bisa menjadi titik balik yang membuat kita bertumbuh. Tentu, tidak semua masalah terasa adil atau logis. Beberapa datang tanpa peringatan, menghancurkan rencana yang kita susun bertahun-tahun. Namun di sanalah letak kekuatan prinsip Stoik. Kita tidak bisa memilih masalah yang datang, tapi kita bisa memilih cara kita menghadapinya. Setiap kali kita memilih untuk tetap tegar, kita sedang menambah lapisan baja pada karakter kita. Coba lihat kembali perjalanan hidupmu. Bukankah beberapa hal terbaik dalam dirimu lahir dari masa-masa sulit? Keberanianmu, ketegasanmu, rasa empati yang dalam, semua itu mungkin terbentuk saat kamu melewati hal-hal yang dulunya terasa mustahil untuk ditanggung. Itulah hadiah tersembunyi dari setiap masalah. Ia mengasahmu menjadi versi dirimu yang lebih matang. Jadi ketika masalah berikutnya dating, besar atau kecil, ingatlah bahwa itu bukan sekadar gangguan yang harus disingkirkan. Itu adalah undangan untuk melatih kekuatan batinmu, membuktikan nilai-nilai yang selama ini kamu yakini, dan mengasah kualitas yang akan membuatmu lebih siap menghadapi tantangan berikutnya. Masalah bukan tanda bahwa hidupmu rusak. Masalah adalah tanda bahwa kamu sedang dibentuk menjadi lebih kuat. Ada satu hal yang sering kali kita salah mengerti tentang harapan. Kita menganggapnya sebagai cahaya yang memandu langkah, sebagai penguat yang membuat kita terus berjalan. Dan memang, dalam takaran yang tepat, harapan bisa menjadi sesuatu yang sehat. Namun masalah mulai muncul ketika harapan itu terlalu mengikat hati, ketika kita menaruh seluruh kebahagiaan kita di ujung suatu hasil yang belum tentu terjadi. Saat itu, harapan yang seharusnya menjadi sayap, justru berubah menjadi rantai. Kita sering berkata pada diri sendiri, kalau ini terjadi aku akan bahagia, kalau dia kembali aku akan tenang, kalau aku berhasil mencapai ini, barulah hidupku lengkap. Semua itu membuat kita hidup dalam penantian yang terus menekan. Kita menukar ketenangan hari ini demi gambaran masa depan yang kita anggap sebagai satu-satunya jalan menuju kebahagiaan. Akibatnya, kita menjadi gelisah, mudah kecewa, dan terus merasa kurang, bahkan ketika hidup memberi kita banyak hal baik yang sedang berlangsung saat ini. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa yang membuat hati kita menderita bukanlah peristiwa itu sendiri, melainkan keterikatan yang berlebihan pada hasil tertentu. Epictetus pernah mengatakan, jangan berharap segala sesuatu terjadi seperti yang kau inginkan, tetapi inginkanlah segalanya terjadi seperti adanya, maka hidupmu akan berjalan tenang. Kalimat ini sederhana, tapi maknanya sangat dalam. Ia mengajak kita untuk melepaskan kendali atas hal-hal yang memang berada di luar kuasa kita, termasuk hasil akhir dari setiap usaha. Melepaskan harapan yang terlalu mengikat hati bukan berarti menyerah atau tidak punya tujuan. Sebaliknya, ini adalah tentang berusaha sebaik mungkin, sambil merelakan hasilnya mengalir sesuai jalan yang memang seharusnya. Kita tetap bekerja keras, tetap berdoa, tetap bermimpi, tetapi kita tidak lagi menggantungkan seluruh kebahagiaan pada apakah mimpi itu menjadi kenyataan atau tidak. Keterikatan yang terlalu kuat pada harapan sering membuat kita buta pada peluang dan pelajaran yang hadir di luar rencana kita. Misalnya seseorang yang hanya berharap hubungan cintanya kembali seperti dulu akan menutup mata dari peluang untuk tumbuh, untuk belajar mencintai diri sendiri, atau bahkan menemukan hubungan yang lebih sehat. Orang yang hanya terobsesi pada satu jenis kesuksesan akan melewatkan bentuk pencapaian lain yang sebenarnya lebih sesuai dengan dirinya. Ketika kita mulai belajar melepaskan, kita mulai merasakan sebuah kebebasan yang aneh, tapi menenangkan. Tidak ada lagi beban menunggu sesuatu yang belum tentu datang. Tidak ada lagi ketakutan berlebihan jika kenyataan tidak sesuai ekspektasi. Kita mulai menerima bahwa hidup punya caranya sendiri dalam mengatur segala hal, dan seringkali rencana kehidupan jauh lebih baik daripada rencana kita. Hidup ini bukan tentang memastikan semua berjalan sesuai keinginan, tapi tentang mengembangkan hati yang cukup kuat untuk menghadapi segala kemungkinan. Karena ketika kita tak lagi terikat pada satu hasil saja, kita akan mampu melihat indahnya hidup di setiap langkah, bukan hanya di garis akhir yang kita bayangkan. Dan disitulah ketenangan sejati mulai tumbuh, bukan dari sesuatu yang kita tunggu,
tetapi dari cara kita menerima setiap yang datang. Kesederhanaan bukan berarti kemiskinan, bukan berarti menyerah pada keadaan, dan bukan pula tanda kita tidak mampu. Kesederhanaan adalah keputusan sadar untuk hanya membawa dalam hidup kita hal-hal yang benar-benar bermakna dan melepaskan sisanya. Banyak orang mengira bahwa hidup sederhana adalah hidup yang kekurangan. Padahal justru sebaliknya, kesederhanaan memberi kita ruang, kejernihan pikiran, dan kebebasan hati. Keinginan berlebihan adalah akar dari banyak kegelisahan manusia. Kita hidup di zaman di mana iklan, media sosial, dan lingkungan terus-menerus menanamkan dalam pikiran bahwa kita belum cukup. Tidak cukup kaya, tidak cukup cantik atau tampan, tidak cukup sukses, tidak cukup populer. Pesan-pesan itu merayap masuk tanpa kita sadari, mendorong kita untuk mengejar hal-hal yang sebenarnya tidak kita perlukan, hanya demi memenuhi ekspektasi yang dibentuk orang lain. Akibatnya, kita lelah mengejar, tetapi tak pernah benar-benar puas. Kesederhanaan menuntut kita untuk jujur pada diri sendiri. Apa yang sebenarnya saya butuhkan untuk hidup? Apa yang benar-benar membuat saya merasa damai? Dan ketika kita mulai memisahkan antara keinginan dan kebutuhan, kita akan menemukan bahwa banyak hal yang selama ini kita buru hanyalah beban yang tidak perlu. Hidup sederhana berarti memilih kualitas, bukan kuantitas. Bukan tentang memiliki lemari penuh pakaian yang jarang dipakai, tapi memiliki beberapa yang benar-benar nyaman dan kita sukai. Bukan tentang mengisi jadwal dengan puluhan kegiatan, tapi memilih beberapa yang memberi makna mendalam. Bahkan dalam hubungan, kesederhanaan mengajarkan kita untuk berhenti mengejar validasi dari banyak orang dan mulai menghargai hubungan tulus yang sedikit tapi bernilai. Menghilangkan keinginan berlebihan juga berarti melepaskan diri dari perbandingan sosial. Karena begitu kita mulai membandingkan hidup kita dengan orang lain, kita akan selalu menemukan sesuatu yang kurang dalam diri kita. Padahal, apa yang mereka miliki belum tentu kita butuhkan. Kita harus ingat, orang lain mungkin memiliki apa yang kita inginkan, tapi belum tentu mereka memiliki ketenangan yang kita cari. Kesederhanaan memberi kita kebebasan dari siklus ingin mengejar lelah ingin lagi yang tak ada habisnya. Ia mengajarkan kita untuk menikmati yang kita punya saat ini, bukan selalu menunda kebahagiaan sampai suatu target tercapai. Dalam filosofi stoikisme, kebahagiaan bukanlah hasil dari memiliki segalanya, tapi dari menginginkan sedikit. Marcus Aurelius pernah menulis, kekayaan terbesar adalah hidup dengan sedikit keinginan. Ketika kita mengurangi keinginan yang berlebihan, kita juga mengurangi rasa takut kehilangan. Karena kita tahu yang kita punya cukup dan yang hilang bukanlah sesuatu yang akan merusak hidup kita. Inilah bentuk kebebasan sejati, tidak diperbudak oleh hasrat. Hidup sederhana bukan tujuan akhir, melainkan jalan hidup. Sebuah cara untuk mengarahkan fokus kita pada hal-hal yang benar-benar penting. Hubungan yang hangat, kesehatan yang terjaga, pikiran yang jernih, dan hati yang tenang. Dan ketika kita mampu menghilangkan keinginan berlebihan, kita akan menemukan bahwa kebahagiaan yang kita cari ternyata sudah ada di sini, di dalam diri kita, bukan di luar sana. Hidup ini seperti sungai yang mengalir. Airnya tidak pernah sama, selalu berganti, selalu bergerak. Begitu pula dengan apa yang kita miliki, entah itu harta, status, hubungan, atau bahkan tubuh kita sendiri, semuanya hanya singgah sementara. Kita sering terjebak pada ilusi bahwa apa yang ada di genggaman hari ini akan selalu bertahan. Padahal dalam hukum alam, segala sesuatu akan berubah dan pada waktunya akan pergi. Kita membeli barang baru, menikmatinya, lalu suatu hari ia rusak atau hilang. Kita membangun hubungan yang indah, namun kehidupan bisa memisahkan, entah lewat jarak, waktu, atau bahkan kematian. Kita menikmati kesehatan hari ini, tetapi tubuh kita perlahan menua, kehilangan kekuatan yang dulu kita banggakan. Semua ini adalah siklus alami yang tidak bisa kita hentikan. Kesalahan banyak orang adalah hidup seolah mereka bisa menahan arus sungai tersebut. Mereka menggenggam terlalu erat, takut kehilangan, dan justru lupa menikmati saat air itu masih mengalir di depan mata. Filosofi stoikisme mengajarkan kita untuk menerima kefanaan ini,
Bukan sebagai sesuatu yang membuat kita putus asa, melainkan sebagai pengingat untuk lebih menghargai setiap detik. Ketika kita sadar bahwa segalanya bersifat sementara, kita tidak lagi menunda untuk mengatakan terima kasih, tidak lagi menunggu waktu nanti untuk menunjukkan kasih sayang, dan tidak lagi menunggu momen sempurna untuk menikmati hidup. Kita menjadi lebih hadir, lebih tulus, dan lebih ringan dalam menjalani hari. Sikap ini juga mengajarkan kita untuk tidak terlalu bergantung pada hal-hal eksternal. Sebab jika kebahagiaan kita hanya bergantung pada apa yang bisa hilang, maka kita sedang membangun rumah di atas pasir. Yang lebih kokoh adalah membangun kebahagiaan di dalam diri, pada nilai, prinsip, dan ketenangan batin, sesuatu yang tidak bisa dirampas oleh keadaan. Kehilangan memang tetap akan melukai, tetapi ketika kita sudah mempersiapkan hati sejak awal bahwa semua hanyalah titipan, luka itu tidak akan menjadi jurang yang menelan kita. Kita bisa berdiri lagi karena kita tahu, seperti halnya apa yang pergi, akan ada hal baru yang datang. Hidup ini bukan tentang seberapa lama kita bisa mempertahankan sesuatu, tetapi seberapa dalam kita bisa menghargainya saat masih ada. Dengan kesadaran ini, kita tidak lagi mengeluh ketika musim berganti. Kita akan belajar menikmati setiap musim, karena kita tahu tak ada musim yang akan bertahan selamanya. Kita sering hidup seperti orang yang berjalan di antara dua dunia. Satu kaki berada di masa lalu yang penuh penyesalan, dan kaki lainnya melangkah ke masa depan yang penuh kekhawatiran. Akibatnya, kita jarang benar-benar menjejak di tanah yang kita pijak sekarang. Padahal masa kini adalah satu-satunya momen yang benar-benar nyata. Masa lalu hanya tersimpan di ingatan, masa depan hanya tersusun di imajinasi. Yang bisa kita sentuh, rasakan, dan ubah hanya ada di detik ini. Hadir sepenuhnya di saat ini bukan berarti kita menolak untuk memikirkan masa depan atau melupakan pelajaran masa lalu. Ini berarti kita tidak membiarkan keduanya mencuri perhatian kita dari apa yang sedang terjadi sekarang. Saat Anda berbicara dengan seseorang, tatap matanya, dengarkan kata-katanya, rasakan intonasinya. Jangan biarkan pikiran melayang pada pekerjaan yang menumpuk atau masalah yang belum terjadi. Karena momen itu, percakapan itu, adalah satu-satunya yang ada di depan Anda. Dalam ajaran Stoik, hidup adalah serangkaian momen sekarang. Epictetus pernah mengingatkan bahwa kita tidak memiliki kendali atas apa yang sudah lewat, dan kita tidak memiliki janji apapun atas apa yang akan datang. Yang kita miliki hanyalah kesadaran penuh untuk memanfaatkan saat ini sebaik mungkin. Dengan hadir sepenuhnya, kita tidak hanya mengurangi kecemasan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup. Makanan terasa lebih lezat ketika kita benar-benar menikmatinya. Musik terdengar lebih indah ketika kita mendengarkannya tanpa gangguan. Kebersamaan terasa lebih dalam ketika kita fokus pada orang di depan kita, bukan pada layar ponsel. Ironisnya, banyak orang menganggap kebahagiaan ada di masa depan. Aku akan bahagia jika sudah punya rumah, atau aku akan merasa damai jika semua masalah selesai. Tapi saat momen itu tiba, pikiran kita akan menciptakan syarat baru. Kita terus menunda kebahagiaan sampai lupa menikmatinya. Hadir sepenuhnya di saat ini memutus rantai itu. Kita mulai menyadari bahwa damai dan bahagia bukanlah tujuan akhir, melainkan sesuatu yang bisa kita rasakan sekarang, tanpa harus menunggu semua sempurna. Latihan untuk hadir di saat ini sederhana namun tidak mudah. Hentikan diri sejenak dan rasakan napas. Perhatikan sensasi udara masuk dan keluar dari tubuh Anda. Sadari suara di sekitar Anda, cahaya yang masuk dari jendela, atau sentuhan kursi di punggung Anda. Hal-hal ini mungkin kecil, tetapi ketika kita benar-benar memperhatikannya, kita merasa lebih hidup. Pada akhirnya, hidup yang penuh bukan diukur dari berapa banyak rencana yang tercapai, melainkan dari berapa banyak momen yang benar-benar kita jalani dengan sadar. Karena saat ini, bukan kemarin, bukan nanti, adalah satu-satunya tempat di mana kehidupan benar-benar terjadi. Pikiran manusia ibarat taman. Apa yang kita izinkan masuk ke dalamnya akan menentukan apa yang tumbuh di sana. Jika kita membiarkannya dipenuhi oleh gulma, informasi sampah, gosip, berita penuh kebencian, atau hiburan yang hanya menguras waktu, maka kita tidak bisa berharap menemukan bunga kebijaksanaan atau pohon kedewasaan di dalamnya. Pikiran yang dibiarkan tanpa penjaga
akan menjadi lahan liar yang dipenuhi kekacauan. Itulah mengapa menjaga pikiran bukan hanya soal menghindari yang buruk, tetapi juga mengisinya dengan hal yang baik, berguna, dan bernilai. Sebab kekosongan mental tidak pernah benar-benar kosong. Jika tidak kita isi dengan yang berguna, ia akan diisi oleh dunia dengan apa saja yang kebetulan lewat, dan seringkali itu bukanlah hal yang menambah kualitas hidup kita. Seorang Stoik akan berkata bahwa apa yang kita baca, dengarkan, dan renungkan setiap hari akan membentuk cara kita melihat dunia. Marcus Aurelius menulis catatan pribadinya bukan untuk orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri, sebagai cara untuk mengulang-ulang kebenaran yang ia yakini, agar pikirannya tidak terkontaminasi oleh opini massa atau emosi yang tidak terkendali. Ia memilih untuk memberi makan pikirannya dengan prinsip, bukan rumor. Menjaga pikiran berarti memilih makanan mental kita, sebagaimana kita memilih makanan fisik. Kita tahu bahwa makan berlebihan makanan cepat saji akan merusak tubuh. Begitu pula mengonsumsi informasi cepat saji dan hiburan dangkal tanpa batas akan melemahkan pikiran. Kita mulai kehilangan ketajaman analisis, kesabaran, bahkan kemampuan untuk merasakan kedalaman. Isilah pikiranmu dengan bacaan yang memperluas wawasan, percakapan yang membangun, dan renungan yang memperdalam makna hidup. Tonton atau dengarkan hal-hal yang mengasah nalar, bukan hanya menghibur. Luangkan waktu untuk merenung dalam keheningan, memberi ruang bagi pikiran untuk mengolah apa yang telah ia serap. Jangan biarkan setiap detik kosong diisi oleh gempuran notifikasi atau umpan tanpa ujung yang menguras fokus. Pikiran yang sehat adalah benteng terakhir kita di dunia yang kacau. Ia adalah tempat kita kembali ketika semua di luar tidak menentu. Tapi benteng itu tidak akan berdiri kokoh jika bahan bangunannya rapuh. Maka setiap hari kita harus menjadi arsitek yang bijak. Menyusun batu demi batu berupa gagasan yang berguna, pengetahuan yang benar, dan nilai yang memberi arah. Hidup memang singkat, tetapi pikiran yang terlatih dapat membuat kita menjalani setiap detiknya dengan lebih penuh, lebih dalam, dan lebih berarti. Dan semua itu dimulai dari satu pilihan sederhana namun krusial, hanya mengizinkan yang berguna dan bernilai untuk tinggal di dalam kepala kita. Pada akhirnya, hidup bukan tentang berapa banyak yang kita miliki, tetapi bagaimana kita menjalaninya. Kita bisa kehilangan harta, status, bahkan orang-orang yang kita cintai, namun yang tak boleh kita lepaskan adalah kendali atas pikiran, sikap, dan pilihan kita. Itulah inti dari semua pembahasan ini, menghadapi hidup dengan kesadaran, keteguhan, dan keberanian. Setiap detik yang kita jalani adalah kesempatan untuk hadir, belajar, dan bertumbuh. Jangan biarkan masa lalu mencuri damai hari ini, dan jangan biarkan ketakutan masa depan merampas kebahagiaan saat ini. Pilih untuk menjaga pikiranmu, mengisinya dengan hal-hal yang berguna dan bernilai, karena dari sanalah semua keputusan dan arah hidupmu berawal. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam kelalaian. Saat kamu mengerti prinsip-prinsip ini, kamu tidak hanya akan lebih tenang menghadapi dunia, tetapi juga lebih tegas dalam memimpin dirimu sendiri. Jika pesan-pesan seperti ini memberi makna dan kekuatan untuk perjalananmu, subscribe channel Arah Baru. Di sini kita membicarakan kehidupan dengan jujur, mendalam dan tanpa basa-basi, agar kamu bisa menemukan arah baru dalam hidupmu. Karena setiap orang berhak untuk menjalani hidup yang lebih sadar, lebih kuat, dan lebih damai.